Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Semoga keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan tercurah kepada seluruh umat Islam atau siapapun yang menyimak tayangan video ini. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Ambidu. Bahasan dalam tayangan kali ini saya mengambil tema pemurnian agama bagian 2. Saudara sekalian, pemirsa kanal YouTube Ambidu yang saya hormati, tayangan ini diperuntukkan khusus bagi Anda, para pembelajar dan pencari hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam dan pemimpin manusia yang maha suci, maha kuasa, maha perkasa, maha pengasih dan maha penyayang, maha adil dan maha bijaksana kepada umatnya. Mari kita merenung gambaran tentang Tuhan atau Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut. Tuhan itu tidak serupa dengan suatu apapun. Dia maha mendengar, maha melihat. Asyura ayat 11. Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 103. Hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. An-Nahl ayat 9. Manusia tidak dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali Tuhan menghendakinya. Al-Mudathir ayat 54-56. Manusia tidak dapat menempuh jalan yang lurus kecuali Tuhan menghendakinya. At-Takwir ayat 27-29. Tuhan menyuruh manusia untuk memahami kenikmatan hidup duniawi yang semu dan apa yang ada di sisinya di akhirat yang kekal dan lebih baik. Al-Qasas ayat 60. Tuhan mengingatkan setiap diri orang-orang yang beriman hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Al-Hasir ayat 18. Orang beriman adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. An-Naml ayat 3. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, Tuhan menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dengan kesesatan. An-Naml ayat 4. Tuhan menyucikan orang-orang pilihan di sisinya dengan yang bersih, atau dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat atau tempat tinggal suci. Sad ayat 46. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yunus ayat 100. Tuhan bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berjihad untuk meraih ridhonya, maka Dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada mereka. Al-Ankabut ayat 69. Membangun kesadaran berpikir manusia akan fungsi jiwa, nyawa atau roh hidupnya untuk fokus mengarahkan cara pandang terhadap firman Tuhan, pencipta alam semesta. Firman Allah itu terdapat pada Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. An-Nisa ayat 136.
seperti Injil, Al-Maidah ayat 46, Taurat, Al-Baqarah ayat 41, dan Al-Baqarah ayat 44 dan Al-Baqarah ayat 53, Zabur, Al-Isra ayat 55. Ayat-ayat Allah juga terdapat dalam dada orang-orang yang berilmu. Al-Ankabut ayat 49. Firman-Nya menjelaskan bahwa Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Al-An'am ayat 12. Wahyu itu petunjuk Tuhan berupa roh yang berisi iman, yang melekat atau inherent dan tidak dipisahkan dengan kalamnya. Kalamnya dalam Alkitab menggunakan bahasa manusia. Tuhan menjadikan iman yang inherent dengan kalamnya dalam Alkitab, Quran, Injil, Taurat dan Zabur sebagai cahaya atau nur ilahi untuk menerangi dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Asy-Syura ayat 52. Dia atau Allah pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Al-An'am ayat 101. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ali Imran ayat 109. Allah menciptakan segala yang ada di bumi untuk seluruh manusia. Al-Baqarah ayat 29. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ali Imran ayat 2. Dialah yang membentuk kamu dari rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha perkasa, maha bijaksana. Ali Imran ayat 6. Allah meniupkan roh-Nya pada janin manusia saat masih dalam kandungan ibunya. Sa'ad ayat 72. Kesaksian roh manusia, anak cucu Adam, kepada Tuhannya. Al-A'raf ayat 172. Telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam atau agama apapun. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 256. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ali Imran ayat 19. Tuhan atau Allah menyucikan orang-orang pilihan di sisinya dengan yang bersih, dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat atau tempat tinggal suci. Sa'ad ayat 46. Tosin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas, petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. An-Naml ayat 1-3. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. An-Naml ayat 4. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. At-Takwir ayat 14.
Tuhan mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. As-Sams ayat 8. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang menyucikan jiwanya, namun rugi bagi mereka yang mengotorinya. As-Sams ayat 9-10. Manusia menjadikan jiwa atau nyawa atau roh sebagai rezeki yang diterima dari Tuhan, justru untuk mendustakannya. Al-Waqiah ayat 82. Mengapa manusia tidak mencegah dan mengembalikannya ketika melihat nyawanya sampai di kerongkongan dalam kuasa Tuhan? Al-Waqiah ayat 83-87. Demikian, sampai jumpa pada tayangan tema pemurnian agama bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.